Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga terus berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Kita akan belajar dari buku tema 7 yaitu kebersamaan. Subtema 1 kebersamaan di rumah, dan hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran yang ketiga. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 3 halaman 23. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak juga sudah siap untuk kita belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi cerita tentang kebersamaan Siti dan keluarganya. Selanjutnya, Siti suka warna hijau, sedangkan Ali suka warna coklat. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu juga menyukai warna tertentu? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Karena kalian sementara ini berada di rumah, maka coba tanyakan warna kesukaan anggota keluargamu atau teman-temanmu yang ada di sekelilingmu. Selanjutnya, coba kalian tulis nama temanmu atau nama saudaramu yang menyukai warna hijau, yang menyukai warna coklat, yang menyukai warna merah, yang menyukai warna putih, atau mereka mungkin menyukai warna lainnya. Silahkan tulislah di dalam kolom yang sudah tersedia. Jadi, ini ada warna kesukaan. Selain 4 warna ini, kalian bisa menuliskan warna lain yang mungkin tidak terdapat pada 4 warna ini. Misalnya warna biru, ungu, kuning, pink, dan warna-warna lainnya. Lalu silakan kalian tulis nama teman atau saudaramu yang menyukai warna tersebut. Misalnya ayah menyukai warna coklat, silakan tulis nama ayah. Ibu menyukai warna putih, silakan tulis nama ibu. Misalnya kakak menyukai warna hijau, silakan tulis nama kakak dan seterusnya. Kemudian anak-anak hitunglah berapa banyak anggota keluarga atau teman yang menyukai warna hijau. Berapa banyak anggota keluarga yang menyukai warna coklat? Berapa banyak anggota keluarga atau teman yang menyukai warna merah? Berapa banyak anggota keluarga yang menyukai warna putih? Berapa banyak teman atau anggota keluarga yang menyukai warna lainnya? Silahkan anak-anak kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing dengan mengikuti tabel yang ada. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya setelah anak-anak mencari tahu warna kesukaan dari anggota keluarga atau teman yang ada di sekelilingmu, silakan anak-anak menjawab 3 pertanyaan yang ada di halaman berikutnya atau halaman 26. 3 pertanyaan itu antara lain, warna apakah yang paling banyak disukai oleh anggota keluarga atau temanmu? Yang kedua, warna apa yang paling sedikit disukai oleh anggota keluarga atau temanmu? Dan yang ketiga, apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel tersebut? Silahkan tulis jawabannya setelah kalian membuat tabel di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak masih ingat
masih ingat tentang dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang lalu? Bagaimana? Apakah anak-anak masih ingat? Jika anak-anak masih ingat, Ibu ajak untuk kembali anak-anak membaca dongeng tersebut, dongeng yang terdapat pada buku tema pembelajaran 2. Silakan anak-anak baca kembali dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Setelah anak-anak membaca dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan, kembali Ibu memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng yang baru saja kalian baca. Silahkan jawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan yang baru saja kalian baca. Tulislah jawabannya di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini adalah kue puding Siti yang dipotong 3 bagian sama besar. Kalian perhatikan, dia potong 3 bagian sama besar. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Satu potongan puding dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Satu potong kue dibagi 3 berarti 1/3. Satu potong kue dibagi 3, maka besarnya adalah 1/3. Satu potong kue dibagi 3, maka besar setiap potongnya adalah 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tadi dikatakan bahwa Siti punya kue satu potong ini dia bagi menjadi 3, berarti satu bagian itu besarnya 1/3, satu bagian lagi besarnya 1/3, dan satu bagian lagi besarnya 1/3. Jadi ada 3 bagian potongan kue yang masing-masing besarnya adalah 1/3 bagian. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar kue ini. Kue puding ini adalah satu potong kue puding yang masih utuh. Kemudian kue puding ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Coba anak-anak lihat. Kue puding ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Apakah masing-masing potongan besarnya adalah 1/3? Apakah masing-masing potongan besarnya adalah 1/3? Ya, jawabannya adalah ya, benar. Masing-masing potongan kue puding besarnya adalah 1/3 bagian. Mengapa besarnya 1/3 bagian? Karena kue puding ini dipotong sama besar. Kue puding ini dipotong sama besar. Jika kue puding tidak dipotong sama besar, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Maka masing-masing bagian tidak bisa dikatakan besarnya 1/3 bagian. Karena apa? Karena masing-masing kue puding ini tidak dipotong, karena kue puding ini tidak dipotong sama besar. Sehingga masing-masing potongannya tidak besarnya bukan 1/3. Jadi hanya dikatakan 1/3 jika di kue puding ini dipotong sama besar. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Ibu, anak-anak akan diberi tugas untuk menyelesaikan, menjawab, dan melengkapi pernyataan yang terdapat di halaman 30 dan halaman 31. Setelah anak-anak melengkapi pernyataan yang terdapat di halaman 30 dan 31 berdasarkan gambar yang ada, selanjutnya adalah kalian ditugaskan untuk mengarsir
sepertiga dari gambar yang terdapat di halaman 31. Jadi, contohnya ini ada satu persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Berarti kalau kita mau menunjukkan pecahan 1/3, maka kita mengarsir satu bagiannya seperti ini. Maka satu bagian persegi panjang ini besarnya adalah 1/3. Nah, berdasarkan contoh yang ada, silahkan anak-anak mengarsir gambar yang kedua sampai dengan gambar yang keenam sehingga menunjukkan pecahan 1/3. Anak-anak yang ada di rumah, tadi di awal pembelajaran Ibu menugaskan anak-anak untuk mencari tahu warna kesukaan dari anggota keluarga atau teman yang ada di sekelilingmu, bukan? Nah, setelah anak-anak mencari tahu warna kesukaan atau warna kesukaan dari anggota keluarga atau teman di sekelilingmu, dapat dikatakan bahwa ternyata warna kesukaan dari anggota keluarga atau teman-teman tidak semuanya sama. Ada yang menyukai warna hijau, ada yang menyukai warna merah, ada yang menyukai warna putih, ada yang menyukai warna coklat, dan warna-warna yang lain. Nah, berarti kita mempunyai sikap, kita mempunyai kegemaran yang berbeda, kita mempunyai kesukaan yang berbeda. Mungkin dalam kehidupan kita di rumah, kita juga memiliki warna kulit yang berbeda, jenis rambut yang berbeda. Mungkin dalam keseharian kita di kelas, kita berteman dengan teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis kelamin. Nah, anak-anak, walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk tetap berteman atau tetap bersahabat atau tetap bersaudara. Jadi, kita harus menunjukkan sikap saling menghormati, saling menghargai. Kita harus menunjukkan sikap saling menyayangi, kita juga harus tetap berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, kita tidak boleh memilih teman, dan kita harus menunjukkan sikap rukun dengan teman atau saudara walaupun kita mempunyai keberagaman, walau kita hidup dalam keberagaman, walaupun kita memiliki perbedaan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 32 dan 33. Silakan anak-anak memilih sikap yang benar. Sikap yang benar yang menunjukkan keberagaman. Sikap yang menunjukkan keberagaman yang benar. Nah, anak-anak, silakan anak-anak memberi tanda centang untuk pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4 yang terdapat di halaman 32 dan halaman 33. Anak-anak beri centang pada sikap yang benar. Ibu beri contoh nomor 2. Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda, maka mereka harus A. Mengolok, B. Menghormati, C. Rukun. Atau Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda, maka mereka harus mengolok, menghormati, atau rukun. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar. Jawaban kalian boleh lebih dari 1. Jadi silakan pilih jawaban yang paling tepat. Dan pilihlah boleh lebih dari 1 asalkan jawabannya sesuai dengan sikap yang harus kalian tunjukkan sesuai dengan pernyataan yang ada. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini yang terdapat di halaman 32 dan 33, maka kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini telah berakhir. Ibu sangat berharap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.